Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, semoga ananda Ustaz di rumah dalam keadaan sehat selalu. Ya, Ustaz doakan semoga ananda Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keluarga ananda Ustaz di rumah, semoga dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, berjumpa lagi dengan Ustaz Andi, yaitu kita membahas atau melanjutkan pembelajaran kita, yaitu budaya Melayu Riau. Ya nak ya, pekan yang lalu kita membahas tentang mahir berpantun. Dan pekan ini, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang rumah Melayu. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, terlebih dahulu Ustaz ingin menyampaikan beberapa buah pantun. Dengar ya nak ya. Pergi ke sawah menanam padi, padi ditanam di pagi hari. Berjumpa lagi dengan Ustaz Andi, kita belajar budaya Melayu Riau di hari ini. Kelas 5B, murid yang soleha, giat belajar dan bakti kepada orang tua, menuntut ilmu yang bermanfaat dan berguna. Sebelum belajar, hendaklah kita berdoa. Baiklah nak, kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Baiklah Ustaz, kita membahas bab yang kedua, yaitu rumah Melayu. Baiklah Ustaz, silakan memperhatikan baik-baik. Rumah Melayu, bagi orang Melayu, rumah bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi tanda kesempurnaan hidup. Beberapa ungkapan Melayu menyebutkan rumah sebagai cahaya hidup di bumi, tempat beradat berketurunan, tempat berlabuh kaum kerabat, tempat singgah dagang lalu. Nah, secara umum rumah Melayu meliputi rumah kediaman, rumah balai, rumah ibadah, dan rumah penyimpanan lumbung. Rumah Melayu ini bangunannya biasanya terdiri dari selasar. Ya, selasar itu ada 3. Pertama, selasar dalam. Kedua, selasar luar. Yang ketiga, selasar jatuh. Nah, anak Ustadz, kita akan bahas selasar dalam itu apa. Selasar dalam adalah selasar yang menyatu dengan rumah induk. Sedangkan selasar luar, selasar yang tidak menyatu dengan rumah induk, dan selasar jatuh lebih rendah dari rumah induk. Nah, anak Ustadz, kita masuk pada rumah induk. Rumah induk itu adalah ada 3. Ruang muka, ruang tengah, dan ruang dalam. Ruang muka, ruang tempat kaum ibu, serta tempat tidur bagi keluarga perempuan dan anak-anak yang belum 7 tahun. Sedangkan ruang tengah, ruang tempat tidur anak laki-laki yang sudah berusia lebih dari 7 tahun. Sedangkan ruang dalam adalah ruang tidur untuk orang tua perempuan atau anak perempuan yang sudah berusia dewasa. Kemudian penanggah. Penanggah disebut juga ruang dapur, yaitu tempat memasak, menyimpan alat memasak, kemudian alat pertanian, alat nelayan, serta menyimpan bahan makar. Nah, anak Ustadz, kita masuk kepada bangunan Melayu. Ada istilahnya dalam rumah Melayu. Pertama, selembayung adalah hiasan berupa kayu bersilang dengan ukiran pucuk pakis yang terletak pada kedua ujung perambung atap. Yang kedua, atap limas. Ya, atap limas ini rumah yang berbentuk limas. Bentuk rumah ini dapat dilihat di sepanjang pantai timur Pulau Sumatera. Kemudian yang ketiga berikutnya adalah lipat kajang, yaitu atap rumah seperti kajang yang dilipat. Bentuk rumah ini dapat dilihat ke negerian Sentajo, Kuantan Tengah. Nah, yang keempat berikutnya adalah atap bubung. Atap bubung yang menggunakan perabung. Orang Melayu memudahkan ucapannya menjadi bubung. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah atap pencalang.
disebut juga atap lancang atau atap lentik. Karena atap ini diambil dari bentuk atap rumah pada perahu lancang yang berbentuk lentik. Bentuk rumah ini ya masih dapat ditemukan di daerah Kampar, Kuantan, dan Rokan Hulu. Nah, anak Ustadz, sampai di sini dulu materi kita. Kita akan lanjutkan materinya pada pekan depan. Untuk tugas Ananda Ustadz hari ini yaitu membuat kesimpulan dari materi yang Ustadz sampaikan dalam video ini. Setelah Ananda Ustadz membuatkan kesimpulan atau menulis dalam bukunya, kemudian difotokan, kemudian dijabri ke Ustadz ya anak ya. Terima kasih atas waktunya Ananda Ustadz menyaksikan pembelajaran video singkat ini. Untuk akhir pelajaran kita tutup dengan doa khifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.